Diferensiasi di dalamnya. Diferensiasi itu ada yang disebut dengan diferensiasi konten. Artinya tidak semua anak-anak sudah memiliki pemahaman yang sama dengan konten yang akan kita sampaikan. Mereka mungkin ada yang sudah mampu, ada yang belum, dan ada yang sangat mampu. Jadi perlu kita mengkategorikan mereka dalam 3 kelompok. Bagaimana solusinya kita mengetahui ini? Dengan memberikan pertanyaan pemantik di awal dari materi, supaya kita tahu anak-anak yang sudah mampu itu berapa orang, siapa saja, anak-anak yang kurang mampu berapa orang dan siapa saja, dan anak-anak yang sangat mampu siapa saja dengan mereka. Diferensi konten ini untuk mengetahui kemampuan anak, dan kita harus menyiapkan materi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, ada yang namanya diferensiasi proses. Pada saat diferensiasi proses, maka yang kita lakukan di situ adalah kita membagi mereka dalam beberapa kelompok yang sesuai dengan kemampuan mereka. Maka tentu saja tugas serta tagihan yang kita berikan kepada mereka kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, itulah namanya proses. Mungkin anak-anak yang kurang mampu, kita akan lebih banyak mengadakan scaffolding, harus membantu mereka lebih banyak. Tetapi untuk anak-anak yang sudah mampu, kita mempersilahkan mereka antara teman bertanya. Tetapi untuk anak-anak yang sudah sangat mampu, mereka mungkin bisa cross check pekerjaan masing-masing. Jadi ada tingkatan yang berbeda-beda dari setiap kelompok. Nah, itu yang disebut dengan diferensiasi proses. Nah, yang ketiga yang harus kita masukkan lagi di dalam PPP disebut dengan diferensiasi produk. Itu tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan produk-produk yang dihasilkan dari bakat dan minat anak. Bakat dan minat anak ini berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih cenderung kepada visual, mereka lebih cenderung kepada bidang seni, mereka lebih cenderung kepada bidang politik, bidang bahasa, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghasilkan sebuah produk, kita memberikan kepada mereka kebebasan untuk memilih produk mana yang akan mereka buat dalam setiap materi yang sedang mereka pelajari. Jadi mungkin bisa kita meminta mereka membuat produk dalam bentuk video, dalam bentuk lagu, dalam bentuk narasi, dalam bentuk gambar ilustrasi, atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, ini produk tergantung dari bakat dan minat anak. Hal berikutnya lagi yang harus dikandung di dalam RPP adalah kompetensi sosial emosional. Sebenarnya hal ini sudah sering kita lakukan. Hanya kita perlu menuangkan setiap kegiatan itu mengandung kompetensi sosial emosional yang bagaimana. Nah, tujuannya kompetensi sosial emosional ini adalah untuk mengukur bagaimana anak di dalam kelas melakukan sosial, bekerja sama dengan temannya, menjalin komunikasi dengan yang lain. Nah, ini membuahkan karakter yang Pancasilais kepada anak-anak. Kemudian secara emosional, bagaimana mereka melaksanakan setiap pembelajaran, kegiatan-kegiatan yang ada dalam pembelajaran dengan emosi-emosi yang positif. Nah, itu yang harus kita tuangkan di dalam RPP pembelajaran kita. Kompetensi emosional yang pertama adalah kesadaran diri. Apa contoh-contoh dari kesadaran diri ini? Yaitu anak mengetahui di mana kemampuannya. Jadi anak mengenali kemampuannya. Nah,
diferensiasi konten itu membantu mereka mengetahui dia itu mampunya di kelompok mana. Nah, kita mengelompokkan mereka dengan tujuan supaya mereka bisa mengetahui apa yang menjadi bakat dan minat di dalam dirinya. Misalnya, lalu di mana batas kemampuan mereka untuk mengetahui materi yang sedang dipelajari. Nah, inilah yang harus kita ciptakan di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran kita. Yang kedua, kompetensi sosial emosional yang kedua adalah kesadaran sosial. Misalnya kegiatannya adalah dengan berdiskusi. Ketika mereka berdiskusi, mereka sebenarnya sedang melakukan kesadaran sosial. Ada yang mengungkapkan pendapat, mungkin ada yang membantah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, di situ terjadi kesadaran sosial ya di antara mereka. Kemudian KSE yang ketiga adalah keterampilan berelasi. Di dalam kelompok ini semakin dipertajam dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana mereka bisa memakai kata-kata yang baik, bahasa yang santun, dan mengerti perasaan orang lain ketika mereka berelasi dengan orang lain. Mungkin di antara mereka ada yang menjadi leader, ada yang menjadi pemimpin, tetapi tidak merendahkan orang lain. Nah, ini namanya keterampilan berelasi. KSE yang keempat adalah manajemen diri, yaitu mereka bisa mengatur kelompok mereka, bisa mengatur pekerjaan mereka, bisa mengatur bagaimana mereka mengerjakan sebuah produk. Nah, ini perlu manajemen diri untuk menghasilkan sebuah produk yang baik. Dan kompetensi sosial emosional yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu anak-anak mampu mengambil keputusan dia akan masuk ke dalam kelompok apa, kelompok minat apa. Apakah dia memilih politik, apa dia memilih sosial. Nah, dia belajar mengambil keputusan, tapi keputusan yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan sebuah produk dari bidang minat yang dia putuskan, yang dia pilih sebagai bidang minat yang akan dia kerjakan. Nah, itu